kerentek kun di dalam hati kita, takkan ada fayakun. Jadi dengan adanya kun inilah terjadi fayakun, maka tergelarlah syariat-syariat yang kita saksikan, baik yang ada di luar diri kita bahkan yang ada di dalam diri kita, sama-sama syariatnya toreko. Dan toreko ini torekonya hakikat. Nah, sampai di hakikat saja apa diteruskan sampai makrifat? Nah, sebelum kita melanjutkan sampai makrifatnya, marilah kita latihan hening dulu. Seperti biasa, 5 menit kita berlatih untuk mengheningkan, untuk memahami, menghayati paparan-paparan sejak awal tadi hingga kini, dihayati agar kita bisa memahami. Dengan keheningan, memalamkan, mensunyikan, mematikan, mentiadakan, menghancurkan, mengkiamatkan diri kita. Dengan begitu kita akan memahami. Marilah kita mulai mengheningkan cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silakan berperang-perangan dengan musuh Anda. Bagi yang sudah berbaiat, tenang wae, enjoy wae, ora usah perang maneh, wis mati kok perang. Bagi yang belum berbaiat, silakan perangi musuh-musuhmu di hatimu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang menyimak Uripi Allah, bila ada kejadian-kejadian yang kurang bisa dimaknai artinya di dalam keheningan-keheningan yang Anda lakukan, silakan bisa chat admin 082245647438. insyaallah kami balas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tentang syariat tadi bisa dipahami, toreko bisa dipahami, hakikat bisa dipahami. Begitu simpelnya
tujuan syariat itu ya ini, tujuan toreko itu ya ini, tujuan hakikat itu ya ini. Jadi yang puluhan tahun itu kita ringkas dengan pelajaran yang singkat hanya 1 jam ini. Pemahamannya diringkas. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kun kerentak di dalam hati ini ada sendiri? Selama ini kan kita menyangka begitu. Ada sendiri. Kenapa? Karena kitalah yang jadi Tuhan. Seolah-olah kita mentiadakan Tuhan, menggoibkan Tuhan dan tak bertuhan. Maka dari itu tidak tahu kita dari siapa kun ini. Akhirnya kita akui dari kun diri kita sendiri, prasangka diri kita sendiri. Karena urip, karena makrifat sudah diakui sebagai makrifat manusianya. Ya telerlah manusianya mabuk di dalam makrifatnya. Jaga Allah terus. Tidak mau dijaga Allah, tapi jaga Allah terus terbalik. Masa hamba jaga Tuhan? Mestinya Tuhan jaga hambanya. Karena belum lepas lewat pintu baiat yang jaga-jaga terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumber muara asal usulnya kun, asal usulnya hakikat itu dari mana? Asal usulnya adanya makrifat. Makrifat itu siapa? Uripe Allah, sumber dari segala sumber yang ada ini. Jadi bila makrifat masih makrifat kemanusiaan, makrifat yang manusianya yang merasa dirinya makrifat, ya akhirnya urip diakui uripe manungsane. Ya, apa bedanya dengan syariat saja? Makrifat yang masih merasa manusianya yang makrifat, ya apa bedanya dengan orang-orang yang masih duduk anteng di syariat saja? Ya raono bedane. Mung pemahaman saja yang beda, tapi aplikasinya raono bedane, bahkan tambah nemen, bahkan tambah jatuh ke dalam neraka yang dalam. Kalau merasa manusianya yang makrifat, pasti bagi manusia yang merasa dirinya makrifat, pasti di dalam hatinya merendah-rendahkan orang yang duduk di toreko. Pasti di dalam hatinya merendah-rendahkan orang yang masih duduk di syariat, orang awam. Itu bila manusianya yang masih merasa makrifat, manusianya merasa kenal Tuhan. Lihatlah di Facebook, lihatlah di WA, di grup-grup tentang ketuhanan. Manusia banyak yang merasa sok tahu di dalamnya, berdebat-debat, senangnya berdebat-debat. Kenapa? Karena manusianya yang merasa masih makrifat. Disiksalah dia dengan ilmunya, disiksalah ia dengan pengetahuannya, disiksalah ia dengan apa yang dimilikinya, sehingga dibuat debat-debatan saja. Karena makrifatnya masih makrifatan. Jadi bagi manusia yang sudah sampai kepada makrifatnya, ya diam. Kenapa? Meskipun diolok-olok, meskipun direndah-rendahkan, ya santai-santai wae, enjoy wae. Kenapa? Karena diri manusianya yang sejatinya sampai kepada makrifatnya, maknanya bukan sampai kepada makrifatullah. Manusianya yang sudah makrifat sesungguhnya manusianya yang sudah ketemu dengan makrifate
dewe, makrifat kemanungsanane, makrifat kemanusiaannya. Maknanya manusianya sudah tahu hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, diri manusianya yang tak wujud, diri manusianya yang adam, diri manusianya yang mati, diri manusianya yang gaib. Itulah makrifat manusianya. Ketika sudah sampai kepada makrifat manusianya, maka manusianya tak punya makrifat lagi. Jangankan makrifatullah, makrifat kepada dirinya saja ndak punya. Itulah hakikat makrifat. Tidak di paparan uripe Allah ini adalah makrifat itu adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Itulah makrifat sejati, makrifatnya Allah sendiri, makrifatnya uripe Allah dewe. Sementara manusianya sudah menjadi Rasulullah, manusianya menjadi utusan Allah, manusianya menjadi pesuruhnya hidup. Pas cocok dengan ajaran para nabi dan kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Halim bukan kau yang bicara, aku yang bicara. Halim bukan kau yang melihat, aku yang melihat. Halim bukan kau yang bisa melihat gunung, langit, bintang, bulan itu. Akulah yang mewujudkan semua itu. Inilah syariatnya para nabi dan syariatnya para rasul. Semoga kita bisa nyontoh ikut para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Khususnya saya sendiri, semoga saya dan kita semua terhidayai untuk selalu berjalan di dalam Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni di jalan yang lurus menuju Tuhan, seperti jalan yang lurus mereka yang telah diberi nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapa yang lebih wujud, makrifat atau hakikat? Jadi siapakah yang lebih wujud, hakikat atau tarekoh? Jadi siapakah yang lebih wujud, tarekoh atau syariat? Jadi empat ini dulur papat limo panceri ke uripe Allah. Jadi kalau tidak ada uripi Allah, ya tidak ada syariat. Bila tak ada uripi Allah, ya tidak ada toreko. Bila tak ada uripi Allah, ya tak ada kerentak hakikat. Bila tak ada uripi Allah, ya tidak ada makrifat. Inilah kenyataan dari la ilaha illallah. Inilah kenyataan dari la haula wala quwata illa billah. Inilah kenyataan dari la maujudan illallah. Inilah kenyataan dari orang-orang yang sudah bertuhan di dalam hatinya. Dengan nyatanya Tuhan, maka hancur leburlah, goiblah, tiadalah diri manusianya di hatinya. Yang ada hanyalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Jadi innani, sesungguhnya aku iki Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Siapa yang bisa bilang begini? Apakah manusia bisa bilang begini? Apakah syariat bisa bilang begini? Apakah torekoh bisa bilang begini? Ataukah hakikat bisa bilang begini tanpa uripi Allah? Itulah kenyataan Allah, kenyataan Tuhannya seluruh manusia. Apakah mungkin badan bisa bilang aku tanpa uripi Allah? Yang bilang aku, saya, kami, kita, ya uripi Allah.
Karena selama ini kita buta jalan syariat dari siapa syariat itu. Kita buta jalan toreko dari siapa toreko itu. Kita buta jalan hakikat dari siapa hakikat itu. Dan kita buta dari mana hakikat itu datangnya, yakni dari uripe Allah. Maka terang benderanglah perpaduan pengahatan keesaan antara syariat, toreko, hakikat dan makrifat. Tak ada putusnya, ahad, tak pisah-pisah. Karena pemahaman kita selama ini pemahaman hawa nafsu. Karena Tuhannya kita selama ini Tuhannya setan, ya dipisah-pisah oleh setan. Gampang kita diadu domba. Kenapa? Karena kita selama ini jadi budak-budaknya setan, jadi rasul-rasulnya setan, jadi utusan-utusannya setan, jadi pesuruh-pesuruhnya setan. Makanya hati kita suka diadu, sering dihadapkan oleh setan kepada manusia-manusia yang saling bertentangan, yang merasa dirinya yang paling benar. Kenapa? Karena iblis setan mengaku dirinya yang paling benar, yang paling mulia, yang paling hormat daripada Adam. Maknanya setan merasa ada daripada adanya Allah. Setan merasa wujud daripada wujudnya Allah. Maka dari itu jatuhlah martabatnya. Setan itu lebih rendah daripada hayawan. Jadi lebih mulia hayawan daripada manusia yang nyembah setan di dalam hatinya. Maknanya lebih mulia hayawan ketika manusia yang masih merasa dirinya yang lebih wujud di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Keterangan sudah terang benderang. Semoga khususnya diri saya dan khususnya sahabat-sahabatku semua, semoga Allah memahamkan kita dan memudahkan kita untuk mengaplikasikan kita berbondong-bondong masuk agama Allah. Meskipun label-label agama kita ada di Islam, label-label kita ada di Nasrani, label-label agama kita ada di Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Jangan pedulikan label-label nama agamamu, tapi pedulikan hatimu. Kembalilah, bawa pulang hatimu kepada kehadirat Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah hakikat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya. Itulah agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukuplah kajian di pagi yang indah ini. Sebelum kita akhiri, maka marilah kita kemakan sholawat dolimin taf'ul bala bagi agama lain, meskipun tidak mengikuti, tidak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa
sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.